Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dan Anda yang sedang menonton video ini bisa sama-sama belajar dalam video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Melinda. Saya dari kelas 1A Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Aditya Pratama, SPD MPD selaku dosen dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil dalam video ini. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hubungan kompetensi guru ekonomi dengan motivasi prestasi belajar siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pendidikan itu? Jadi, pendidikan merupakan sebuah elemen penting, baik itu yang bersifat internal untuk bangsa itu sendiri maupun bersifat eksternal yang berkaitan dengan persaingan antara bangsa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu tujuan pendidikan umum dan khusus, tujuan pendidikan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Akhir-akhir ini, kualitas pendidikan di Indonesia sering diperbincangkan, baik di kalangan praktisi, politisi, masyarakat, ataupun pihak pengambil kebijakan. Kualitas pendidikan nasional dinilai banyak kalangan belum memiliki kualitas yang memadai bila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Salah satu komponen yang harus diperhatikan secara terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan besar dan strategis. Guru adalah sosok yang paling mulia sehingga disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dilihat dari faktor lulusan dari sekolah atau lulusan dari perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Bekal cakap yang diperoleh pun dari lembaga pendidikan tidak memadai untuk dipergunakan secara mandiri karena yang dipelajari dari lembaga pendidikan lebih bersifat teoretik sehingga peserta didik kurang inovatif dan kreatif. Dalam suatu pendidikan perlu adanya suatu proses belajar. Nah, belajar sendiri adalah proses penting yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang dan berlangsung seumur hidup. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran
meliputi yang pertama ada peserta didik, yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada bahan atau materi ajar, yang keempat ada pun tempat pembelajaran seperti ruang kelas ataupun ruang kelas online, misalnya Zoom atau Google Meet yang dipakai saat sekarang ini. Terkait dengan proses pembelajaran saat ini, masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber ilmu dan murid sebagai pendengar. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan harus berpusat kepada peserta didik, mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. Masalah yang harus diperhatikan pula dalam meningkatkan prestasi siswa adalah motivasi. Seringkali motivasi berpengaruh pada prestasi siswa. Faktor motivasi tersebut dapat berasal dari diri siswa sendiri maupun dari luar. Kompetensi guru dalam mengajar turut mempengaruhi motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jika dalam mengajar, guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik, maka motivasi siswa pun menjadi berkurang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki guru, diharapkan pada setiap pembelajaran guru dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi siswa sehingga siswa benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini. Pertama, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah ada hubungan kompetensi guru ekonomi dengan motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada hubungan kompetensi guru ekonomi dengan prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari penelitian ini, ada praktis dan teoris. Yang pertama ada praktis yang pertama untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan, terutama dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Praktis yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran dalam rangka menyempurnakan konsep maupun implementasi praktik pendidikan sebagai upaya yang strategis dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat teoris, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru mata pelajaran ekonomi secara khusus dan pihak-pihak terkait dalam dunia pendidikan pada umumnya sebagai bahan evaluasi sekaligus sebagai masukan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Akhirnya selesai sudah presentasi saya yang berjudul hubungan kompetensi guru ekonomi dengan
motivasi prestasi belajar siswa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.